Halo, saya Justin Stewart Leonardo akan membahas solusi latihan 4.3 mengenai domain dan range dari fungsi rasional dan irasional. Mari sama-sama kita simak pembahasan soal berikut ini. Soal berikut diambil dari latihan 4.3 nomor 1A sampai 1G. Kita mulai dengan soal yang pertama. Tentukan domain dan range dari fungsi f, yaitu y yang sama dengan min 2 jika x-nya kecil sama dengan 3 dan y sama dengan 2 jika x-nya lebih besar dari 3. Kita dapat dengan mudah menentukan domainnya. Di sini kita lihat bahwa apabila x-nya lebih kecil atau sama dengan 3, dia akan terdefinisi. Demikian pula apabila x-nya jatuh di 3. Jadi jatuh di 3, jatuh di min 3, ataupun jatuh di lebih besar dari 3, x-nya memiliki nilai di sini. Sehingga domainnya dapat kita tuliskan, domain dari fungsi f itu adalah x himpunan bilangan real, seperti itu. Bagaimana apabila kita akan mencari nilai range-nya? Nilai y di sini memiliki dua kemungkinan. Apabila dia jatuh di 3, maka nilai dari y-nya adalah min 2. Apabila jatuhnya lebih kecil dari 3, min 2. Dan apabila jatuhnya lebih besar dari 3, jatuhnya min. Kita dapatkan nilai y-nya adalah 2. Sehingga nilai y-nya hanyalah dua kemungkinan di sini. Dua bilangan, yaitu min 2 dan 2. Seperti itu. Oke, kemudian kita akan bahas soal nomor 1b, yaitu f yang didefinisikan dengan y sama dengan min 4 jika x-nya kecil sama dengan min 2. Kemudian min 1 jika x-nya berada di antara min 2 sampai 2. Perhatikan di soalnya saya ralat, tanda sama dengannya saya ilangin di sini. Dan y sama dengan 3 jika x-nya lebih besar dari 2. Untuk mengerjakan soal ini juga mudah sekali. Jadi kita tinggal buat garis bilangan. Di sini ada dua daerah definisi batasnya di sini ya. Yang pertama ada min 2 dan ada 2 ya. Batas yang menjadi daerah definisinya di sini, daerah domain. Nah, apabila x-nya jatuh pada posisi di mana ia lebih kecil dari negatif 2, maka nilai fx-nya adalah min 4 gitu. Kalau jatuh di min 2, hasilnya pun akan min 4. Kalau jatuhnya di antara min 2 sampai 2, maka ini min 1. Kalau jatuhnya di x sama dengan 2, ini pun hasilnya min 1. Dan kalau lebih besar dari 2, hasilnya adalah 3. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing titik dia mempunyai daerah domain pada garis bilangan real x yang ini. Sehingga sebagai akibat kita dapat menuliskan domain f itu sama dengan domainnya adalah x yang terdefinisi pada seluruh bilangan real. Jadi terdefinisi semua pada garis bilangan real ini. Seperti ini. Kemudian untuk range-nya, daerah hasilnya dia hanya mempunyai 3 kemungkinan, yaitu min 4, kemudian min 1, dan satu lagi 3. Seperti itu. Kemudian untuk soal yang C, kita perhatikan diberikan fungsi fx yang sama dengan akar dari x kuadrat min 3x min 4. Kalau kita diberikan fungsi dalam akar seperti ini, maka tugas kita adalah membuat nilai fungsi dalam akar tersebut tidak boleh negatif atau lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita faktorkan, ini jadi x min 4 sama x plus 1. Ya, lebih besar sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya di sini. Pembuat nolnya ada 4, ada min 1. Kalau kita gambar garis bilangannya jadi seperti ini. Ini min 1, di sini 4 ya. Kemudian perhatikan bahwa tandanya lebih besar sama dengan 0, maka ini kita isi hitam. Dan karena dia minta angka positif, kita uji pakai 0 di tengah-tengahnya negatif, sini positif, sini positif. Nah, kita peroleh daerah definisinya atau domainnya itu adalah
X yang terdefinisi pada bilangan real yang lebih kecil sama dengan min 1, atau X lebih besar sama dengan 4, X elemen real. Kalau misalnya X-nya lebih besar sama dengan 4 dan menuju tak hingga ke arah sebelah kanan dan menuju ke minus tak hingga dari arah sebelah kiri, dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah yang jelas, sehingga RF-nya kalau dia tidak dalam bentuk interval yang mengapit sebagaimana yang telah kita bahas pada latihan di subbab 4.2, kita tidak perlu mencacah daerah domainnya untuk menentukan batas atas atau batas bawah dari range-nya, sehingga kita bisa tuliskan secara langsung daerah hasilnya itu untuk fungsi dalam akar. Ingat, itu Y lebih besar sama dengan 0, Y elemen real, seperti itu. Oke, kemudian kita diberikan fungsi seperti soal E ini, fx sama dengan 5 per x kuadrat min 16. Kalau kita diberikan fungsi seperti ini, kita bisa faktorkan penyebutnya. Jadi 5 per x min 4 kali x plus 4. Nah, cara gampangnya, kita tahu bahwa ini fungsi yang berbentuk pecahan. Berarti pembuat nolnya adalah 4 dan ini pembuat nolnya adalah min 4. Kalau digambar garis bilangan ini min 4 dan 4. Ini adalah titik yang tidak boleh masuk ke dalam daerah asalnya. Jadi kalau jatuh di min 4 atau 4, dia nggak akan terdefinisi fungsinya. Ini nggak boleh jatuh di sini atau jatuh di sini. Sehingga domain dari F kita peroleh ini adalah X, di mana X-nya adalah himpunan bilangan real, tapi X-nya tidak sama dengan 4, atau X-nya tidak sama dengan min 4, seperti itu. Bagaimana untuk range-nya? Sebagaimana kita ketahui, range-nya dari fungsi ini, fungsi pecahan adalah Y, himpunan bilangan real, seperti itu. Himpunan bilangan real, tapi ada syaratnya. Kalau ininya konstan, kalau pembilangnya konstanta yaitu angka, kalau pembilangnya angka, kita mesti lihat dia tidak akan mungkin memberikan hasil 0, seperti itu. Kemudian kita diberikan fungsi yang f di sini. Fx sama dengan 4x kuadrat min 1 per 2x plus 1, ya. Ini fungsi apa? Fungsi pecahan. Kalau ini fungsi pecahan, kita fokus ke penyebutnya. Di mana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi 2x plus 1 tidak sama dengan 0. Akibatnya, di sini x tidak boleh sama dengan min setengah. Kalau kita gambar dalam bentuk garis bilangan, ini akan bolong di sini.
Jadi kalau X-nya jatuh di sini, di min setengah, tentu dia hasilnya tidak akan terdefinisi. Sehingga domainnya df adalah X, di mana X-nya adalah elemen real, kecuali X-nya tidak sama dengan minus setengah itu. Bagaimana untuk range-nya? Untuk range-nya, kalau ininya berbentuk fungsi pembilangnya, berbentuk fungsi, maka di sini bisa kita simpulkan bahwa Y-nya adalah himpunan bilangan real seperti itu. Ya, kemudian kita lanjutkan ke soal terakhir yang ketujuh, itu fx sama dengan akar dari 2x plus 5 per 3x plus 2. Ini adalah fungsi yang berbentuk pecahan sekaligus akar. Pecahan sekaligus fungsi yang berbentuk akar. Nah, kalau fungsi yang berbentuk pecahan sama akar, kita lihat dulu di sini. Penyebutnya adalah 3x plus 2. Maka di sini kita peroleh 3x plus 2 tidak boleh 0. Sehingga kita dapatkan di sini x-nya tidak boleh sama dengan minus 2 per 3. Seperti itu. Lalu kita gambarkan di garis pembilang, di garis bilangan di sini, maaf. Ada minus 2 per 3. Tapi sebelum kita gambar garis bilangan, kita juga mesti meninjau fungsi yang berbentuk akar ini. Ingat, fungsi dalam akar itu mesti positif atau sama dengan 0. Jadi 2x plus 5 lebih besar atau sama dengan 0. Sehingga di sini 2x lebih besar sama dengan negatif 5. X-nya lebih besar sama dengan min 5 per 2. Jadi kalau kita isi di garis bilangan, ini min 5 per 2, di sini minus 2 per 3. Dua-duanya bolong. Bisa lebih besar sama dengan minus 5 per 2, nggak bolong dua-duanya. Minus 5 per 2 ada isinya maksud saya. Bisa lebih besar dari minus 5 per 2, tapi dia nggak terdefinisi di 2 per 3. Kalau kita tulis domainnya, kita boleh tulis seperti ini. X, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan min 5 per 2, X-nya tidak sama dengan minus 2 per 3. X, himpunan bilangan real. Kemudian untuk range-nya, perhatikan kalau misalnya berbentuk pecahan dan akar seperti ini, yang atasnya mengandung variabel X, gitu ya, yang bawahnya mengandung variabel X, jadi kita bisa merekayasa si fungsi-fungsi ini. Sehingga ingat aja, kalau misalnya fungsi pecahan itu kan tidak mungkin sama dengan 0, cuman karena ada X-nya di sini, kalau dua-duanya berbentuk fungsi, yang atas fungsi, yang bawah fungsi, langsung aja kita menggunakan Y-nya itu akan terdefinisi untuk setiap himpunan bilangan real gitu. Kenapa? Buat ngeceknya gimana? Untuk 0 bisa, kalau misalnya membuat si fx ini 0 bisa nggak? Bisa aja kalau kita masukin ini X-nya min 5 per 2. Membuat X-nya negatif, bisa kalau kita memasukkan nilai X-nya negatif 1 misal. Membuat X-nya positif, oh tentu sangat bisa dengan membuat X-nya besar sekali. Jadi, Y-nya terdefinisi di seluruh bilangan real, bilangan positif, negatif, atau bilangan 0. Oke, demikian pembahasan kali ini mengenai solusi latihan 4.3. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.